Ya, silakan bisa dimulai. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, insya Allah akan saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, dosen pengampu Bapak Dr. Zakaria dan teman-teman ustadz semuanya. Sebelum saya masuk ke materi ya, saya ingin mengajak mata teman-teman sebentar nih untuk kita fokus ke layar sebentar. Dilihat ini ada foto ya, ada dua gambar di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Seolah-olah dua gambar ini tolak belakang ya. Di kiri itu kita lihat ada lukisan masa lalu. Saya pakai AI sih sebenarnya generate ya. Itu adalah orang-orang Eropa, gambaran orang-orang Eropa abad pertengahan yang lagi belajar. Dan di sebelah kanan kita lihat ada visual masa depan. Di situ ada rantai DNA ya, DNA manusia yang sedang direkayasa. Sekilas mungkin nggak nyambung ya kelihatannya, tapi sebenarnya ada satu benang merah yang mengikat keduanya. Keduanya ini adalah bukti dari dahsyatnya akal manusia. Tapi saya punya pertanyaan besar sebenarnya yang mengganggu pikiran saya belakangan ini dan mungkin juga terlintas ya di benak teman-teman. Kenapa ya di Barat itu semakin canggih akal manusianya, justru semakin redup keimanannya? Contohnya kayak beberapa waktu lalu saya dengar tuh ada saintis ya Stephen Hawking yang dia tulis The Grand Design. Dia itu kan ateis ya. Apakah kemajuan sains ini memang harus dibayar dengan hilangnya Tuhan? Apakah memang seperti itu? Dan jawabannya tidak ya, tidak harus. Sejarah membuktikan yang sebaliknya. Nah, makanya saya kasih judul presentasi hari ini adalah Api dan Cahaya, Sains, Nilai, dan Masa Depan Kemanusiaan. Ada api dan cahaya, kesannya kayak puitis, tapi sebenarnya itu adalah dua elemen penting yang menggambarkan wajah peradaban kita hari ini. Api itu ibaratnya sains itu ibaratnya api. Ilmu ya, ilmu sains itu ibaratnya api, dia membakar, punya sifat yang membakar, punya energi yang besar, tapi dia sangat powerful ya di satu sisi. Tapi dengan api kita bisa masak makanan yang enak gitu kan. Tapi kalau kita nggak hati-hati nih, dikit aja, itu api yang sama itu bisa membakar rumah beserta isinya, bahkan hutan bisa jadi abu gitu dengan karena api itu. Nah, sedangkan agama atau nilai etika itu saya umpamakan dengan cahaya ya di sini. Dia tidak membakar. Cahaya itu tidak membakar, tapi dia memberi petunjuk kemana api itu harus kita bawa nih. Si api itu harus kita bawa supaya dia bermanfaat, bukannya malah merusak. Nah, itulah pertanyaannya adalah sejak kapan sih pemisahan antara ilmu agama gitu kan, yang dalam hal ini adalah cahaya dengan api itu bermula? Nah, di sini saya sebenarnya ingin sekali memasukkannya ke makalah, tapi karena keterbatasan ya takut sangat panjang. Jadi saya tidak masukkan, saya langsung loncat ke Renaissance-nya. Tapi sebenarnya ada satu momen yang sangat penting yang akan menjawab semua eh, pertanyaan kita ya, melihat orang-orang Barat hari ini ya. Eh, Sebelum kita masuk ke era Renaissance atau kebangkitan Eropa, itu sebenarnya ada satu hal fundamental yang sering banget nggak pernah terbahas gitu, jarang banget dibahas. Waktu itu saya pernah ingat ya, ada yang nanya, kalau nggak salah sih Ustadz Aldi, waktu yang presentasi itu peradaban di Andalusia, kan Spanyol ya. Kenapa sih di Spanyol itu kan dulu ada peradaban Islam yang ratusan tahun gitu loh berdiri di sana. Dan kenapa hari ini tuh seakan tidak tersisa sama sekali gitu. Di Eropa tuh seakan Islam tuh hilang total. Kenapa bisa seperti itu? Seolah-olah orang Barat sekarang nih, kalau kita bawa-bawa agama itu agama mah privat aja gitu. Yang di ruang publik ini barulah kita punya hukum sendiri gitu. Kenapa sih mereka kayak gitu?
Nah, jawabannya tuh bukan karena mereka pembangkang, bukan karena mereka benci sama Tuhan, bukan. Itu karena ada momen ini nih, trauma sejarah yang sangat dalam, yang menyakitkan ya, dan mengerikan juga untuk dibaca. Itu berkaitan dengan institusi agama yang ada di Eropa pada abad pertengahan. Di masa pra-Renaissance atau biasa disebut abad pertengahan atau di bahasa Inggris tuh ada yang menyebutnya Dark Ages ya, abad kegelapan. Agama di Eropa itu tuh bukan rahmat, bukan berisi kasih sayang, tapi agama itu menjadi alat kekuasaan yang korup. Bayangkan ya, kita hidup di masa itu, kita melihat kala itu tuh gereja ya sebagai institusi tunggal, otoritas tertinggi, itu punya kekuasaan mutlak yang bahkan melampaui kekuasaan raja-raja pada saat itu. Dan kekuasaan mutlak itu melahirkan korupsi yang mutlak juga sayangnya. Salah satunya yang paling menyakitkan hati masyarakat Eropa atau orang-orang Barat pada saat itu adalah praktik jual beli pengampunan dosa. Jadi kalau mau dosa yang diampuni bayar gitu. Itu gereja pada hari itu, pada saat itu. Surga itu seolah dibuat kafling-kaflingnya gitu ya dan dijual. Orang kaya, terus para bangsawan yang korup itu bisa membeli tiket surga lah ibaratnya mas beli tiket surga dan dengan sejumlah uang atau emas yang mereka punya gitu. Sementara rakyat jelata yang miskin, nggak punya uang, itu mereka dibiarkan merasa hina gitu. Dan ketakutan akan neraka karena mereka tuh nggak punya uang, karena mereka nggak bisa menebus dosa. Agama tuh menjadi barang dagangan yang sangat transaksional pada hari itu. Dan parahnya lagi ini nyambung ya ke pembahasan sebelumnya. Uang hasil jualan agama itu oleh gereja, hasil jualan kafling surga ya, itu dipakai buat apa? Bukan buat menyantuni orang-orang miskin, bukan. Tapi uangnya itu dipakai sama para paus ya, dan kardinal itu untuk membiayai perang. Salah satunya perang salib yang kemarin dibahas. Mereka tuh bayar tentara untuk memperluas wilayah kekuasaan politik mereka. Mereka bangun gedung-gedung megah di Vatikan. Jadi sebenarnya atas nama Tuhan ya, mereka menjual agama. Dengan cara itu juga mereka secara tidak langsung menumpahkan darah ya dengan membiayai perang. Nah, belum cukup sampai di situ sebenarnya. Ini traumanya orang-orang Eropa nih. Kenapa mereka sampai sesekuler itu ya hari ini. Belum cukup sampai di situ tentang penjualan tiket pengampunan dosa. Institusi agama pada saat itu juga menjadi musuh bagi akal sehat. Kalau ada ilmuwan yang menemukan ya fakta baru tentang alam yang berbeda dengan tafsir atau dogma gereja pada saat itu, nasibnya tragis. Contohnya yang paling terkenal itu Galilei Galilei. Itu kan dia dihukum apa sih namanya? Dia kan yang menyatakan bahwa bumi itu mengelilingi matahari, gitu. Heliosentris. Sedangkan tafsir yang saat itu diaminkan gitu loh oleh gereja dan orang-orang pada masa itu adalah bumi ini adalah pusat alam semesta, bukan matahari gitu. Jadi matahari yang mengelilingi bumi, bukan sebaliknya. Jadi waktu itu masih geosentris pemikirannya. Makanya saya bilang juga kan kalau sains itu sifatnya relatif tergantung perkembangan zaman. Dan itu pada saat itu gereja memahami bahwa bumi ini yang mengitari alam semesta, bukan uh, bumi ini yang diputari, yang dikelilingi oleh alam semesta, bukan heliosentris seperti perkataan Galileo Galilei. Terus juga ada lagi yang sepaham dengan Galileo itu ada Giordano Bruno. Dia itu juga heliosentris, pemahamannya tentang fakta ini ya, fakta alam. Dan dia apa? Dia melawan gereja gitu kan. Dia dihukum dengan dibakar hidup-hidup gitu. Sambil apa sih namanya? Badannya ditebalikan gitu, sambil telanjang itu dibakar hidup-hidup sama otoritas gereja pada hari itu. Dan orang-orang yang melihatnya ya, apa sih selain itu tidak cukup ya si karya-karyanya orang-orang tadi itu kayak Bruno tadi, Giordano Bruno itu juga ditutup aksesnya buat masyarakat di apa sih ditaruhlah di tempat khusus di gereja Vatikan itu supaya rakyat tuh nggak bisa baca dan menafsirkan sendiri gitu. Mereka harus tunduk buta apa kata gereja meskipun yang diucapkan
institusi keagamaan pada saat itu tuh bertentangan dengan akal sehat dan nurani. Kan mana akal sehat dan nurani kan mana boleh gitu kan menghukum orang dengan membakar hidup-hidup itu kan sangat bertentangan ya. Tapi mereka dipaksa untuk menerima itu. Jadi kalau kita lihat hari ini orang Barat itu kayak membuang agama karena ketika pada saat itu mereka melawan gitu, ibaratnya mereka dianggapnya melawan Tuhan, padahal institusi agama tidak sama dengan Tuhan. Mereka memberontak ya pada masa Renaissance nanti itu bukan karena mereka tuh ingin melawan Tuhan, tapi karena mereka tuh udah muak dengan kemunafikannya wakil-wakil Tuhan yang tadi paus dan sebagainya tadi yang menindas nalar dan memeras harta mereka gitu ya sampai apa namanya akhirnya orang-orang Eropa itu kayak ada kesimpulan gitu di otak mereka bahwa itu tuh justru mengekang kemajuan dan melegalkan pembunuhan. Maka untuk bisa maju, kita harus melepaskan agama sepenuhnya. Nah, itulah yang kita lihat hari ini. Itu trauma yang sangat dalam dan itu terjadi berabad-abad lamanya itu. Jadi saya tidak bisa membayangkan ya apa yang terjadi pada orang-orang di Eropa pada hari itu. Nah, selanjutnya eh, kita lihat di sini ada titik balik sejarah. Kita masuk ke masa Renaissance. Di sini ada eh, teosentris ya, teosentris dan antroposentris. Yaitu teosentris adalah ketika tadi eh, Tuhan dan dogma gereja itu sebagai pusat realitas orang-orang Eropa pada hari itu. Sedangkan antroposentris ini adalah ketika manusia dan rasio itu sebagai tolak ukur kebenaran tertinggi. Kita punya akal, kita bisa mikir, oke, kita buang agama, kita pikir pakai akal kita sendiri ya, kurang lebih seperti itu ya. Makanya di sini ada Jacob Burckhardt ya. Di dalam bukunya, saya tulis lengkapnya di makalah itu katanya pada abad pertengahan kesadaran manusia itu tertutup oleh selubung yang ditenun dari iman, ilusi dan apa ya bias kekanak-kanakan dia bilang gitu di dalam bukunya. Dan di Italia ini titik startnya Renaissance selubung ini terangkat. Jadi orang tuh bisa melihat lagi dengan nalar mereka gitu bahwa ini tuh benar dan ini tuh salah. Kemudian kita lihat ini ada jembatan cahaya. Di sini, eh, ini sih. Di sini kita lihat bahwa ada Toledo ya. Di sini adalah pusat peradaban Islam pada saat itu, yang dimana apa namanya eh, jadi tempat penaklukan ya. Waktu perang kemarin tuh yang dibahas sama makalah sebelumnya. Jadi orang-orang Barat itu mengambil ilmu-ilmu yang ditulis oleh ilmuwan Muslim di Toledo, kebanyakan di Toledo pada hari itu dan dibawa ke Eropa. Nah, tapi di sini kata Ahmad Mahmud Akkad, kan kita udah belajar ya bahwa di masa Renaissance itu kan banyak masa Renaissance di Abbasiyah itu kan banyak ilmu-ilmu dari Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, pada Renaissance ini ilmu-ilmu yang ditulis di dalam bahasa Arab itu diterjemahkan lagi ke bahasa Latin dan akhirnya dipelajari sama orang-orang Eropa gitu. Jadi kata Abbas ini bangsa Arab itu bukan sekedar tukang pos yang memindahkan ilmu Yunani ke dalam Eropa gitu. Melainkan mereka mencipta, menambahkan orisinalitas, mengoreksi dan memberikan inovasi pada ilmu-ilmu dari Yunani itu, bukan sekedar copy paste gitu. Contohnya adalah eh, contohnya adalah filsafat ya. Ibnu Rushd. Eh, pada saat di dunia Islam itu, Ibnu Rushd itu kan menulis
banyak tentang filsafat dan karyanya itu dibaca oleh orang Barat ya, oleh orang Barat dan justru di Eropa karya Ibnu Rushd itu mengangkat nalar mereka gitu. Jadi oh kita sebenarnya tuh nggak harus apa namanya nggak harus tunduk total gitu pada dogma gereja yang nggak masuk akal. Jadi pola berpikirnya nalar itu terbuka gara-gara mereka terpapar oleh karyanya Ibnu Rushd ini. Makanya di Eropa tuh ada gerakan Averroism atau rasionalisasi Eropa gitu ya. Kemudian di apa di dunia kedokteran juga si apa namanya karyanya Ibnu Sina ya, Al-Qanun fit Tibb. Di sini mereka tuh mempelajari kedokteran dan karyanya ini tuh menjadi kurikulum standar Universitas Eropa ya selama 5 abad. Jadi Universitas Eropa dari masa Renaissance ini sampai 5 abad setelahnya, sekitar 500 tahun, itu mereka menggunakan buku kedokteran yang ditulis oleh Ibnu Sina. Selain itu juga ada astronomi. Kopernikus ini dia adalah yang menginfluence Galileo Galilei. Jadi dia dulu yang pertama tentang heliocentris itu, baru kemudian Galileo, kemudian si apa Bruno tadi Bruno ya. Nah, jadi dia membaca karyanya Nasiruddin At-Tusi tentang astronomi. Kemudian juga ada apa namanya karya dari Al Ibnu Ibnu Haizam, kitab kitab Al-Manazir. Di sini membahas tentang optik ya. Mereka belajar optik. Saya baca sedikit tentang siapa namanya nih si Roger Bacon kalau nggak salah. Jadi dia itu orang Italia. Terus dia tuh sampai sampai merantau ya istilahnya mungkin merantau ke Spanyol pada saat itu supaya dia bisa baca kitab-kitab dari ilmuwan Muslim. Dia waktu itu orang Italia, dia belum bisa bahasa Arab dan dia tuh bahkan sampai belajar dari bahasa Arab tuh dari nol supaya dia bisa baca karya-karya Muslim ini. Tapi sayangnya ya orang Eropa ini nggak pernah mencatat ini di dalam sejarah mereka. Mereka tuh makanya dibilang jembatan cahaya yang terlupakan. Mereka lupa bahwa mereka itu berpikir rasional, kedokteran dan astronomi itu mereka mengambilnya dari Islam gitu. Mengambilnya dari Islam. Jadi gitu ya. Terus juga ada apa namanya? Eropa itu ibaratnya orang Barat sekarang tuh mereka mengutip sesuatu tentang kemajuan mereka, tapi mereka nggak kasih catatan kakinya yang dimana catatan kaki itu milik orang-orang Islam pada saat itu, orang-orang Muslim. Kemudian kita masuk ke Infisomun Nakid. Ini adalah istilahnya dari Sayyid Qutb. Kalau diterjemahkan secara soft mungkin artinya adalah perpisahan yang menyedihkan. Tapi dia maknanya tuh lebih dalam ya. Mungkin di sini Ustadz Ustazah yang sangat paham dengan bahasa Arab, ini tuh lebih terdengar kayak tragis ya mungkin. Perpisahan tragis. Di ayat Quran tuh ada yang surat Al-A'raf kalau nggak salah itu yang di juz 8. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Jadi illa nakida. Nakida itu kan waktu itu ayat itu membahas tentang bahwa tumbuhan yang baik itu tumbuh dengan baik ya. Tanaman yang baik wal baladu itu tumbuh dengan baik di atas tanah yang subur gitu ya. Sedangkan uh, tumbuhan yang buruk itu dia tumbuhnya dengan merana gitu. Nakida itu dengan merana, perpisahan yang menyedihkan makanya antara ilmu dan agama. Di sini siapa namanya? Said Kutub menjelaskan tentang letak tragedi terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan modern hari ini, yaitu ketika Eropa tuh mengambil ilmu atau logos dari peradaban Islam, tapi melakukan kesalahan yang fatal. Mereka membuang bingkai spiritual, yaitu wahyu yang menjaganya. Mereka berkata, kami mau matematikanya Al-Khwarizm, tapi kami nggak mau Tuhannya. Kami mau kedokterannya Ibnu Sina, tapi kami nggak butuh moral agamanya. Mereka, kenapa mereka melakukan itu? Balik lagi tadi, yang trauma mereka yang sangat besar pada institusi agama, yaitu gereja. Mereka takut kalau agama dilibatkan lagi,
sains akan macet gitu. Jadi nggak akan ada kemajuan kalau agama dilibatkan lagi. Akhirnya lahir sekularisasi ilmu. Sains yang tadinya tuh oleh ulama Muslim ya, satu nafas ya dengan zikir, seperti yang dilakukan Ibnu Sina dan Al-Khwarizm, tiba-tiba dipaksa ibaratnya bercerai ya. Ilmu berjalan sendiri tanpa pengawalan iman, dan gimana sih anak-anak kecil dikasih api itu kalau tanpa pengawasan orang tua gitu kan. Pengawasan wahyu itu adalah awal dari bahaya yang besar. Jadi Said Kutub sangat menyayangkan hal ini. Dampaknya apa atau konsekuensinya apa? Perpisahan antara ilmu agama dan ilmu sains tadi melahirkan paradigma yang disebut sains bebas nilai atau value free yang pernah dibahas pada senior di awal-awal pertemuan itu. Prinsipnya sederhana ya, tapi mengerikan. Jadi mereka itu kan empirisme ya, apa yang nyata dan bisa diukur dan dilihat di laboratorium. Nah, itulah sains. Tuhan, malaikat, dosa, pahala itu nggak bisa diukur, jadi dia tidak ilmiah. Itu pseudo science namanya, kalau orang barat bilangnya. Dampaknya buat kita sekarang apa? Di sini kata Hasan Mu'nis ya, itu dampaknya adalah cultural lag, yaitu kita ada ketimpangan budaya di saat kemajuan materi itu ibaratnya kayak cepat roket ya. Kita punya AI kan sekarang, nuklir, humanoid robotics dan sebagainya, rekayasa genetika, tapi perkembangan moral, spiritual dan mental anak-anak sekarang tuh apa? Itu masih tertinggal, ibaratnya tuh jalan kaki. Em, Apa sih ilmu pengetahuannya sudah sekencang roket, tapi moral dan spiritualnya tuh jalan kaki di tempat gitu. Kita menjadi peradaban yang pincang juga. Badannya besar gitu, bisa berbuat banyak hal, tapi jiwa atau mental, spiritual yang menggait etika di dalam kehidupan itu nggak ada. Makanya yang paling saya takutkan sebenarnya seperti yang diperingatkan oleh Said Kutub ya, sistem pendidikan sekarang ini yang memisahkan ilmu agama dengan ilmu sains, ilmu pengetahuan lah ya, ilmu pengetahuan dengan agama itu hanya akan melahirkan generasi yang apa? Generasi yang pintar tapi jahat. Nah gitu. Mereka pintar, mereka pintar sekali gitu, tapi mereka sangat jahat. Mereka cerdas membuat bom, mereka cerdas memanipulasi pasar saham, cerdas mengedit gen genetika manusia, tapi mereka tuh nggak punya hati nurani, mereka buta. Mereka nggak punya rem buat bertanya apakah ini Allah ridhoi gitu kan, seperti kita orang Muslim. Karena bagi mereka, bagi ilmu mereka, Tuhan atau Allah itu nggak relevan, nggak membawa kemajuan. Inilah yang sekarang tuh saya rasakan ya, mengintai anak-anak didik kita ya. Jika kita membiarkan pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Seperti itu. Kemudian apa kelanjutannya jika kita lakukan itu, yaitu kecerdasan tanpa kompas moral. Tadi kan saya udah jelaskan bahwa apa sih namanya saya kutub ya, bahwa sains tanpa agama hanya akan melahirkan manusia yang pintar tapi jahat seperti monster ya. Mungkin ada yang berpikir berlebihan, tapi ini enggak berlebihan. Contohnya ini kita lihat nuklir. Ini nuklir mengerikan sekali. Secara ilmu fisika, memecah atom yang akhirnya menjadi bom atom yang menghancurkan manusia itu apa sih namanya pencapaian jenius otak manusia itu. Saya belajar sedikit dan pusing, itu fisika kuantum. Itu yang membahas tentang bom atom, itu luar biasa cerdas. Itu orang-orang fisika kuantum tuh biasanya udah nalarnya dengan napak bumi gitu, saking mereka tuh mikirnya tuh jauh sekali. Tapi ketika kecerdasan itu tidak punya kompas moral, dia berubah menjadi apa? Menjadi nuklir, menjadi senjata pemusnah massal. Bom atom itu kan ketika dia diledak kan dia nggak nanya, kamu tentara apa bayi? Kalau kamu bayi saya nggak meledak deh, kan nggak kayak gitu ya. Kamu musuh atau warga sipil kan nggak. Dia rata menghanguskan semuanya. Dalam bahasa Al-Quran kan ini disebut dalam bahasa Al-Quran disebutnya fasad ya, atau kerusakan yang paling mutlak di muka bumi ini. Nah inilah tadi bukti nyata bahwa kecerdasan yang kehilangan nurani, panduan wahyu itu hanya akan melahirkan kehancuran. Dan yang kedua ini sebelah kanan ada, kita lihat rekayasa genetika. Nah, di sini teman-teman udah pernah dengar belum? Saya jelaskan tuh di makalah, namanya teknologi namanya CRISPR-Cas9.
Itu jadi adalah alat yang dibuat oleh ilmuwan untuk mengedit kode genetik manusia. Jadi DNA kita sekarang nih, DNA bayi, itu bisa diedit. Kayak kita ngedit Microsoft Word gitu. Ada kasus ilmuwan di Cina, itu dia He Qiankui, kalau nggak salah. He Qiankui itu dia diam-diam mengedit gen bayi kembar supaya bayi itu kebal HIV. Niatnya mungkin baik ya secara medis, tapi caranya melanggar etika. Kenapa kalau ini dibiarkan tuh kita apa namanya tanpa aturan agama tuh bisa parah kan Kak? Karena itu bisa merusak fitrah keturunan ya. Ibaratnya nih nanti orang kaya nih di masa depan dengan adanya teknologi ini rekayasa genetika ini, dia kalau mau punya anak dia pesan dok, saya mau anak anak saya matanya yang biru ya gitu kan. Terus IQ-nya kalau bisa 150, kulitnya putih, badannya tinggi gitu. Bayangkan dunia seperti itu mengerikan sekali ya. Jadi manusia tuh nggak lagi jadi hamba Allah yang unik, tapi jadi kayak produk pabrikan gitu yang bisa dibikin. Manusia di sini disebutnya mulai playing God atau bermain Tuhan. Siapa yang bisa menghentikan kegilaan ini? Kegilaan ini kalau sains masih dianggap bebas nilai. Nah, disinilah kita menolak hal itu, menolak netralitas value free dari Barat. Tujuannya adalah uh, karena di Islam kita punya adab ya, kita punya panduan wahyu yang mengiring kita menjalani kehidupan ini, memandu kita di dalam kehidupan ini. Sekarang kan di Barat itu kalau saya baca-baca berita teknologi itu udah mulai orang-orangnya pun udah mulai takut ya. Mereka sadar bahwa teknologi itu semakin berbahaya, tapi mereka bingung tuh cari remnya gimana nih supaya uh, alat buatan mereka yang canggih itu nggak makin merusak. Nah, disinilah kita umat Islam sebenarnya tuh harusnya tampil ya, harusnya tampil karena kita tuh udah punya rem sendiri yang dirumuskan para ulama mungkin apa ya, dirumuskan para ulama sebagai maqasid syariah sini, maqasid syariah yaitu uh, tujuan tertinggi syariat untuk menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan bagi kemanusiaan. Di sini kita punya dua ya. Kalau tadi kita terapkan tuh ada makosid syariah sebagai etika teknologi lah kita masukin ke sini. Di situ ada hifzun nafas, menjaga jiwa. Prinsip ini tuh melarang segala teknologi yang sifatnya kan memusnahkan kehidupan ya dengan semena-mena. Kemudian ada hifzun nasal, di sini kita menjaga keturunan. Prinsip ini juga menjaga nih agar rekayasa genetika yang tadi itu tidak merusak nasab dan fitrah manusia itu sendiri. Dengan dua alat ini aja, kita bisa gitu sebenarnya nggak perlu menolak teknologi yang dibuat oleh Barat hari ini, tapi kita bisa memfilternya. Makanya dibilang tuh diislamisasi lagi ilmunya gitu. Ini ketika makosid syariah kita masukin ya ke studi kasus yang pertama, menjinakkan nuklir atau atom ya dengan hifzun nafas. Di sini ada nuklir, kita tolak ini. Kita tolak karena nuklir itu bisa jadi senjata pemusnah massal dan tentu saja di Islam adalah haram mutlak ya, melanggar prinsip hifzun nafas, menjaga jiwa. Kemudian gimana kalau nuklir itu dipakai buat pembangkit listrik atau radioterapi medis gitu untuk menyembuhkan. Nah, ini berubah kan hukumnya menjadi boleh, bahkan dianjurkan karena dia mendukung kehidupan hifzun nafas. Dia memberi apa namanya bantuan kepada para nakes ya, tenaga medis untuk menyembuhkan orang yang sakit gitu. Jadi dengan apa namanya dengan makosid syariah ini kita tuh nggak perlu memusuhi teknologinya, kita nggak perlu memusuhi atomnya, kita hanya memusuhi daya rusaknya. Dan kemudian studi kasus yang kedua, bagaimana mengawal rekayasa genetika tadi dengan hifzun nasl. Di sini hifzun nasl itu sebenarnya kan batas antara mengobati dengan mengubah ciptaan itu kadang tipis ya. Jika nanti tuh di masa depan ada orang kaya yang mau ngedit gen anaknya supaya matanya biru, misalkan rambutnya pirang atau IQ-nya tinggi, nah itu gak boleh kan, itu dilarang, itu haram. Karena masuk kategori mengubah ciptaan Allah.
Jika dibiarkan, nanti manusia nggak dihargai lagi sebagai hamba Allah, tapi hanya sebagai produk pesanan. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi gimana nih jika ada bayi yang lahir dengan penyakit genetik yang mematikan? Itu ada apa sih namanya kanker darah dan sebagainya. Itu mana saya lihat-lihat tuh videonya. Jadi rekayasa genetika ini tuh bisa ngedit DNA kita supaya mematikan apa terapi gen ya, dibilangnya terapi gen pada sel tubuh untuk menyembuhkan penyakit itu justru lebih mudah dan akurat gitu. Nah, dengan tujuan ini tentunya Islam membolehkan ya, karena termasuk kategori daruriyat atau kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan nyawa. Karena kalau nggak dilakukan itu, dia bakalan merasa sakit terus-menerus di tubuhnya. Ya, jadi kita itu menjaga Islam itu menjaga kemurnian manusia ya, tapi tetap memberi jalan bagi kesembuhan. Nah, disinilah visi Islam yang sebenarnya yaitu sains sebagai rahmat bagi semesta alam. Kita bukan menolak teknologi, tapi kita kembali lagi mengambil merebut landasan epistemologinya dan integrasikannya dengan panduan wahyu. Jadi solusinya itu di krisis peradaban ini kita bukan buang HP kita terus lari ke goa dan zikir gitu, bukan. Tapi kita justru harus jadi orang apa ya, orang yang bisa mempertemukan lagi antara ilmu pengetahuan itu dengan cahaya wahyu. Kita rebut kembali landasan ilmunya, bahwa pastikan setiap teknologi nih yang kita kembangkan, yang kita pakai, itu tujuannya satu, menjadi rahmatan lil alamin bagi semesta alam, bukan laknat bagi kemanusiaan yang bisa memusnahkan kita gitu. Kesimpulannya, api ilmu membutuhkan cahaya nilai. Kita tadi udah belajar ya bahwa Barat itu menjadi sekuler luar biasa karena mereka punya trauma sejarah yang sangat panjang ya tentang uh, dogma gereja tadi. Mereka memisahkan ilmu dari nilai-nilai agama itu yang sekarang mereka lakukan itu pada akhirnya nanti hanya akan melahirkan teknologi yang canggih tapi nggak punya nurani. Nah, di sini saya berharap ya semoga sejarah kelam itu jangan terulang lagi di negara kita. Jangan sampai nanti anak cucu kita itu memandang Islam sebagai penghambat kemajuan, seperti orang Eropa dulu memandang gereja gitu, sebagai penghambat mereka berpikir logis, menghambat kemajuan. Karena sebetulnya ya kalau kita pikirkan ya, Islam itu saya tarik sejarahnya mundur sampai masa Romawi itu dilihat bahwa sebenarnya peradaban Islam yang memimpin dunia itu yang paling panjang loh dibanding peradaban-peradaban lain. Peradaban Romawi itu sekitar 500 tahunan. Islam itu Abbasiyah itu kan 600 atau 500 tahun ya, dan Ottoman juga sekitar 500, 600 tahun. Itu kan lebih dari 1 milenium, 1000 abad, 1000 abad lebih Islam memimpin dunia. Jadi uh, sedangkan kalau teman-teman lihat sekarang Amerika tuh kayak canggih sekali, dia tuh belum 100 tahun peradabannya. Amerika kecanggihannya tuh belum 100 tahun. Jadi sebenarnya Islam ini tuh kita membawa darahnya para pemenang ya, dari ilmuwan-ilmuwan Muslim di masa lalu. Mereka memimpin dunia gitu, menjadi apa sih namanya? Menjadi pemenang yang memimpin dunia itu karena mereka memimpin dunia tuh dengan adab, dengan adab. Mereka menjadi khalifah fil ard. Mereka punya batasan gitu kan, mengikuti panduan wahyu. Tidak seperti orang-orang modern ini ya, yang kita kira tuh canggih, padahal mereka hebat tapi spiritualnya kosong. Makanya di barat itu kan bunuh diri dan sebagainya itu hal yang banyak terjadi ya. Jadi di sini adalah kita tunjukkan ya wajah Islam yang sebenarnya. Islam itu yang cerdas, Islam yang merangkul sains, bukan yang membuang sains. Islam yang logis, tapi kita tetap memegang prinsip makosid syariah ya demi kebaikan manusia. Jadi jadilah kita ulama yang intelek, ilmuwan yang ulama, ulama yang ilmuwan itu. Anak didik kita didik seperti itu agar nanti cahaya ilmu, pengetahuan, dan panduan wahyu itu bisa bersatu kembali ya di tangan kita. Semoga aja peradaban Islam ke depan bisa uh, mengulang lagi atau bahkan lebih baik lagi dari apa yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita. Mungkin
Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang belum dipahami, mungkin bisa ditanyakan. Share. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Kalau saya baca makalah mungkin terlalu rumit ya, karena itu saya baca pendapat A, pendapat B dari kitabnya. Jadi ya udah dibuat narasinya yang panjang seperti ini. Tapi saya nggak masukkan di pra-Renaissance itu yang tadi gereja-gereja, dogma gereja yang bikin orang Eropa trauma. Saya nggak masukkan karena panjang sekali, nanti lebih dari 10 halaman. Gimana teman-teman? Udah paham semua ya? Renaissance gampang kan? Ustazah, anak bertanya nih. Ya, Ustaz. Pertama itu ilmu apa saja selain teknologi lah yang diambil sama orang-orang Eropa dari Islam saat perang salib kemarin. Nah, yang kedua itu kenapa bisa apa asal usulnya kenapa bisa gereja yang pertama eh kenapa gereja yang menguasai ya? Kenapa nggak raja-raja gitu? Apa asal usulnya? Oh, Oke, baik. kenapa tiba-tiba ya terdoktrin oleh agama gitu? Itu saja. Ya, baik. Mungkin saya langsung jawab aja ya. Takut saya lupa, saya nggak tulis soalnya. Tadi pertanyaan pertama, ilmu apa saja yang diambil oleh Eropa dari Islam ya pada masa perang itu? Eh, Tadi kan ada tuh di PPT saya, ada 4 ya, saya share lagi. Nah, ini yang paling umum tuh ini, yang menjadi apa sih perubahan pola pikir orang-orang Eropa ya. Mereka mengambil filsafat dari Ibnu Rushd, terus mengambil kedokteran, mengambil astronomi dan mengambil metode ilmiah, ya, cara berpikir ilmiah dan mengambil juga ilmu optiknya Ibnu Haytham. Di filsafat ini kenapa filsafat? Karena tadi otak mereka tuh udah ditutup sama apa namanya yang dibilang sama Jacob tadi ya, selubung iman dibilangnya. Dianggap bahwa siapapun yang menentang gereja itu berdosa dan dia pasti masuk neraka gitu. Orang Eropa pada saat itu bukan kayak orang agamis di masa sekulerisme sekarang ya. Kita tidak harus melepas kacamata itu sebentar karena mereka tuh pada saat itu sangat taat agama, sangat takut dengan agama dan sangat takut dengan neraka. eh, Ancaman gereja kalau mereka nggak apa namanya menebus dosa, mereka masuk neraka, hina, itu sangat menakutkan buat orang-orang Eropa pada hari itu. Dan ketika filsafat Ibnu Rushd ini mereka baca gitu kan, mereka tahu bahwa di seberang dunia sana ada peradaban Islam yang sudah sangat maju gitu. Kenapa kita nggak bangkit, kita nggak berpikir logis supaya kita nggak terkekang terus nih sama gereja yang nggak dimanipulasi terus sama gereja yang jualan agama dan kafling surga itu. Jadi itulah yang membuat mereka berpikir ya. Dan pada akhirnya tuh Uh, dan kebetulan juga pada saat itu tuh ada revolusi industri di mana ada mesin cetak ya. Jadi yang tadinya tuh buku-buku kan ditulis manuskrip gitu kan di masa Islam. Pada saat itu di Eropa jadi bisa difotokopi gitu dan disebarkan ke berbagai negara di dunia. Jadinya banyak orang bisa mengkonsumsi ilmu itu dan akhirnya banyak orang merasa tercerahkan gitu dengan pemikiran dari ilmuwan-ilmuwan muslim tersebut gitu. Dan kenapa gereja menjadi otoritas yang lebih tinggi dibanding raja-raja? Nah, karena pada saat itu tadi kan saya bilang bahwa orang-orang Eropa pada saat itu tuh sangat agamis ya, sangat agamis dan eh, gereja itu bikin bisa bikin raja itu tuh di apa namanya ya, digulingkan sama rakyatnya kalau gereja nggak merestui raja itu. Misalkan nih gereja apa sih raja itu nggak mau apa namanya nggak mau melakukan perintah dari paus gitu ya. Misalkan paus marah sama si raja itu, si raja A, terus paus mengeluarkan
statement atau dekret apa gitu namanya saya lupa. Jadi eh, kalau Paus sudah mengeluarkan dekret itu, seluruh gereja di wilayah kerajaannya si Raja A tadi itu ditutup seluruh gereja. Nggak ada bayi yang boleh dibaptis, nggak ada orang mati yang boleh dikubur secara Kristen, nggak ada misa pernikahan. Jadi mereka nggak bisa nikah gitu dengan cara Kristen. Nah, sedangkan orang-orang pada saat itu religius, sangat religius. Mereka takut neraka, mereka apa sih namanya diancam dengan dosa tuh mereka panik gitu. Jadinya ketika Paus bilang, oh raja ini tuh udah nggak taat gitu kan sama perintah Tuhan gitu kan, wakil Tuhan itu kan Paus pada saat itu dianggapnya. Maka si apa namanya si rakyatnya ini bisa melihat raja bahwa raja itu tuh pembawa sial atau kutukan gitu, pembawa sial, kutukan dan kita nggak apa-apa memberontak mereka gitu, melakukan pemberontakan tuh nggak apa-apa karena si raja tadi itu udah nggak sesuai sama jalan Tuhan gitu. Jadi kan itu merusak stabilitas politiknya si raja. Dia bisa kerajaan ini bisa digulingkan karena tidak mendapatkan restu paus. Jadi makanya posisinya gereja pada saat itu lebih tinggi daripada raja-raja. Dan bahkan kalau paus mengucilkan raja ini, misalkan paus sudah bilang bahwa eh, apa sih mencabut inilah apa namanya otoritas sumpah raja tersebut. Nah itu kayak ibaratnya ngasih tahu ke rakyatnya si raja tadi, kalian bebas dari sumpah setia kalian ke si raja ini, bunuh raja ini juga nggak dianggap dosa. Nah itu kan siapa yang mau raja digulingkan sama rakyatnya, cuma gara-gara dia mereka nggak nurut sama paus, gitu Ustaz. Ya bisa dipahami ya. Oke, Dinda, izin bertanya juga. Jadi, Renaissance ini bukan dibawa oleh seorang tokoh ya, tapi melalui proses yang bertahap seperti itu saja. Ah, bukan dibawa oleh tokoh, tapi oleh apa Ustazah? Kurang Hmm, kedengeran ya. proses yang bertahap. Oh Hmm. ya ya. Oke, apakah Renaissance ini dibawa oleh tokoh tertentu atau tidak gitu ya? Sebenarnya iya lebih ke prosesnya ya, tapi ada tokoh-tokoh penting di sepanjang proses itu gitu. Kayak tadi kan Ibnu Rushd yang membuka nalarnya orang-orang Eropa, terus juga ada apa namanya eh, Ibnu Al-Haisam yang apa sih metode berpikir ilmiahnya dipakai sama orang-orang Eropa gitu. Jadi terinspirasi dan punya tokoh-tokoh di sepanjang fasenya itu. Gitu saja. Bukan saya. Hafal. Nah, izin bertanya, Ustaz. Insya Allah. Ya, Ustaz. Penyampaian makalahnya yang luar biasa ya. Jazakumullah khair atas ilmu yang di-sharing kepada kita semua. Nah, pertanyaan Anda adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara iman dan ilmu pengetahuan. Sebagian orang memahami bahwa kalau mau menjadi orang yang rasional, yang kritis, jangan terlalu agamis, jangan terlalu mabuk agama. Nah, itu gimana tuh? Antara keimanan yang kuat ini bertolak dengan sekuleris yang terlalu menerima tanpa rem ya ilmu pengetahuan. Bagaimana menjaga keseimbangan itu, Ustaz? Baik, Ustadz. Mungkin saya jawab ini ya, dari yang saya pahami dulu. Bagaimana kita punya rem ya, untuk supaya kita belajar ilmu pengetahuan, tapi kita nggak jadi terperosok menjadi sekuler dan sebagainya gitu. Kalau apa namanya, yang kita lihat kan peradaban Islam yang pada saat itu ada di puncak kejayaannya, mereka itu kan adalah orang-orang yang sangat ahli ya, yang sangat berhasil untuk mengintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu dunia gitu kan. Dan yang pertama itu menurut saya tauhid kita dulu. Tauhid kita dulu bahwa eh, Allah ini esa gitu kan. Pokoknya tentang keimanan lah intinya. Setelah tentang keimanan, kita berusaha untuk apa namanya
memfilter apapun yang masuk dari barat itu dengan keimanan tadi. Jadi, apakah ini sesuai nih dengan makosid syariah yang sudah dirumuskan para ulama? Kalau misalkan ini nggak sesuai, kayak tadi kan contohnya rekayasa genetika yang mau bayinya tinggi lah, IQ-nya segini, itu kan nggak sesuai kan? Jadi, berarti itu nggak boleh gitu. Jadi, ibaratnya mereka kita tuh agama tuh sebagai filter ini halal atau haram, bukan ini baik atau bukan ini boleh atau enggak. Halal haram kan itu ditentukan oleh agama kan, sedangkan ilmu dunia itu ilmu sains itu mereka nggak membahas tentang hal itu. Mereka apalagi barat ya, orang barat itu kalau misalkan kita bisa lakuin ini ya udah lakuin gitu, nggak ada lagi yang mau filternya. Nah, kita tuh filter kita adalah iman, apakah ini maslahat atau mafsadat. Kalau misalkan maslahat berarti boleh, kalau mafsadat berarti nggak boleh. Mungkin gitu. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Ustazah. Ya Ustadz, boleh. Ya, pernah baca di medsos itu. Maafkan Ustadz kurang kedengeran ya suaranya. Iya, putus-putus saat suara tuh. Nah, kedengaran nggak? Ustaz? Iya sedikit ya. Ya, pernah dengar di medsos, di Facebook itu, ada seorang profesor bilang bahwasanya penyebab kemunduran Islam itu karena ilmu abad pertengahan. Nah, Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu apa namanya memisah antara ilmu yang wajib dan ilmu yang tidak. Sehingga ini penyebab mundurnya Islam katanya. Kata profesornya seperti itu. Jadi kalau menurut profesornya itu ya semua ilmu ya wajib. Baik itu sains atau apa, nggak ada salah pilih. Dan mungkin menurut pemakalah gimana? Harus kan kita melihat ilmu zaman sekarang ini ya kayak ada pemisah. Oh ini ilmu umum, ini ilmu agama. Nah itu gimana itu? Artinya supaya kita bisa Kenapa hilang seimbang dari antara peredaran? ilmu agama dan ilmu umum itu gimana? Oke, baik Ustadz. Dari yang saya tangkap ya, bahwa ada profesor yang menyatakan bahwa kemajuan Islam ini terhambat karena uh, ilmu agama itu ikut-ikutan ke ilmu umum. Dan menurut pemakalah, bagaimana tentang pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum yang terjadi pada hari ini ya. Yang pertama, bahwa itu adalah perdebatan yang sudah terjadi dari ratusan tahun yang lalu. Dari apa sih Said Kutub yang tadi saya Al-Alatas itu udah membahas itu ya, seperti statementnya profesor yang tadi dibilang Ustadz Multazam, bahwa enggak, ilmu agama itu bisa berdampingan dengan ilmu sains atau ilmu pengetahuan. Buktinya apa? 1100 tahun peradaban Islam itu memimpin dunia, Abbasiyah, Ottoman, itu bukti gitu. Bahwa ketika kedua digabungkan, kita nggak akan ketinggalan. Cuma masalahnya sekarang kita hidup di era di mana ibaratnya peradaban Islam, orang-orang Islam hebat itu lagi tertidur gitu ya. Lagi tertidur karena di apa sih namanya ditakut-takuti oleh Barat bahwa kalau kalian belajar ilmu agama dicampur sains ini kalian gak akan maju karena agama itu bikin kita macet, nyala nggak boleh ini nggak boleh itu. Padahal nggak begitu, kenyataan sejarahnya nggak begitu. Amerika yang baru 80 tahun gitu kan memimpin dunia bisa-bisanya ngomong begitu gitu. Padahal Islam tuh buktinya udah 1 milenium lebih memimpin dunia, dan itu ilmu agama dan ilmu sains mereka digabungkan dan fine-fine aja itu Ustaz. Jadi tentang yang sekarang mungkin itu PR besar ya buat kita ya. Bagaimana caranya supaya kita sendiri dan anak didik kita gitu, mungkin buat ustazah yang mengajar itu bisa berpikir bahwa dua hal itu tidak boleh dipisahkan justru. Karena kalau keduanya dipisahkan,
misalkan agamanya dilepas, mereka belajar sains dengan hebat, itu nanti mereka hanya akan melahirkan manusia-manusia yang dibilang saya kutuk tadi, pintar tapi jahat. Mereka bikin sesuatu, mau ngambil keuntungan gitu kan, tapi merusak yang lain. Contohnya yang kita lihat ya, banjir di Sumatera, mereka mau ambil keuntungan besar dengan sawit, penjualan sawit. Saya tahu itu uangnya besar sekali, uangnya bisa triliunan itu uangnya. Dan apa, ketika agama apa sih, agama itu dilupakan, kok nggak dipikirin lagi nih, Allah ridho nggak ya sama ini, nanti alam rusak nih. Kalau alam rusak berarti fungsi kita sebagai khalifah fil ard nggak tercapai dong, karena itu tadi agamanya dipisahkan, yang ada cuma cuan, akhirnya akan melahirkan kerusakan yang ada. Itu makanya duanya tuh harus digabung, nggak bisa dipisah. Kalau dipisah pincang, seperti yang saya tadi jelaskan ya saat presentasi. Mungkin satu ustazah lain ya, ada yang mau menambahkan pendapatnya gitu. Berarti nggak benar ya perkataan Prof tadi itu ya Ustaz. Apa Menurut saya, iya tidak, Ustaz. Karena sejarah membuktikan tidak seperti itu. cuman yang jadi bingung itu kenyataannya kan Islam sekarang malah mundur. Dan Ternyata, benar, dia juga bilang seperti itu. Ustadz iya, para kiai malah bahasnya tentang sholat, malah bahas tentang zakat. Orang luar udah iya, dibulan. Nah, ya itu ya iya, maksudnya ya maksudnya itu kayak seakan-akan apa ya, kita itu diharuskan harus pinter sains, itu harus pinter ilmu di luar Islam gitu. Apakah harus seperti itu Ustaz? oke, Ustaz. Kenyataannya sekarang Ustadz-ustadz gitu yang apa sih, kalau ceramah itu tentang fikih ibadah dan sebagainya, sebenarnya itu bukannya buruk ya, tidak buruk sama sekali. Cuma ada apa sih namanya, ada peran penting lain yang harus di apa sih, hal vital lain ya yang harus disampaikan juga ke umat gitu. Makanya buktinya apa? Ketika ilmu dan agama dipisahkan, apakah sekarang Islam maju? Pertanyaannya itu. Buktinya apakah sekarang Islam maju? Ketika ilmu agama dan ilmu sains dipisahkan, kita kan kalah sama orang Yahudi, sama orang Cina, ya kan? Kita ya Cina kan ibaratnya perwakilan Mongol di masa lalu lah gitu kan, yang Cina hari ini. Nah, kita kan kalah dari mereka hari ini karena kita nggak punya apa sih, nggak punya guidance gitu untuk bagaimana mengelola ilmu tadi menjadi manfaat yang luar biasa, Ustaz. Dan tentang apa namanya, eh, yang makosid syariah yang saya bilang, yang saya presentasikan tadi, itu sebenarnya kan hal yang pasti udah sering banget ya Ustadz Ustazah bahas di sini. Tapi yang saya sering dengar juga apa sih, jarang dengar juga kalau ceramah itu Ustadz itu membahas makosid syariah dan mengaitkannya dengan bagaimana mengelola teknologi, bagaimana mengelola kecanggihan yang hari ini ada di hidup kita gitu kan. AI dibahas dengan makosid syariah. Itu saya jarang dengar ya. Ada ustadz yang secara umum gitu kan dikenal membahas hal itu. Padahal ilmuwan-ilmuwan kita di masa lalu gitu, mereka membahas filsafat dan mereka juga hafal Quran, mereka juga ahli kedokteran, dan itu semua nggak masalah gitu. Nggak masalah ada di dalam individu gitu, diintegrasikan semuanya dengan baik dan akhirnya melahirkan kemajuan yang besar. Kalau dipisah gimana ya, mau saya juga sering ditanya sih, kalau misalkan saya ngajar tuh pernah ditanya, saya kan bilang mereka nggak mau ngaji gitu karena sibuk les gitu kan, les kumon ya, soalnya kata ustadz siapa gitu dia bilang, iya bu, katanya kita belajar bahasa Inggris gak berguna bu, kita belajar matematika nggak dapat pahala kayak kita belajar Quran gitu kan. Terus saya bilang, loh kok gitu sih? Emang kalau nanti kamu suatu saat nih, kamu kan ada satu anak tuh dia suka programming kan. Kalau suatu saat kamu bikin program yang itu bermanfaat buat jutaan orang, apakah itu tidak bisa membawa kamu ke surga? Itu kan butuh matematika, itu butuh logika. Dan sekarang kamu les, belajar itu semua, itu juga termasuk ibadah gitu. Kalau memang kamu niatkannya baik.
Dan sebenarnya nggak ada pemisahan antara dua hal itu ya, malah justru harus digabungkan karena ilmu itu tanpa agama dia hanya akan melahirkan manusia yang nggak punya moral. Nah ya itulah korup dan sebagainya yang kita lihat hari ini. Ustazah yang lain mungkin gimana Ustazah? Apakah sudah bisa diterima? Ya Ustazah bisa. Cuman tadi Ustazah kayak menyampingkan ilmu agama gitu. Ya kayak uzlah itu sekarang tuh nggak usah relevan gitu, kayak nggak usah uzlah. Ya, itu kan termasuk agama juga, ilmu tasawuf itu. Mungkin saya Hmm, tasawuf ya, perlu nggak belajar tasawuf? Sebenarnya kan kalau yang saya pahami ya, mungkin di sini ada yang lebih paham ilmu tasawuf itu kan tazkiyatun nafs ya. Jadi menyucikan jiwa gitu. Bagaimana kita menghadapi dunia modern yang chaos ini, tapi tetap grounded ya, tetap grounding, tetap eh, paham kalau kita ini hamba Allah yang lemah, yang apa namanya, yang nggak bisa luput dari penyakit hati, gitu kan, keinginan ego gitu, yang ingin merusak demi keuntungan pribadi. Nah itu kan tasawuf itu sebenarnya ilmu agama yang memfilter manusia supaya tidak berbuat hal-hal yang nggak bermoral gitu Ustaz ya. Jadi langsung eh, apa namanya, kalau kamu melakukan korupsi gitu kan berarti jiwamu kotor kan gitu, kurang lebih ya orang-orang tasawuf memahaminya. Jadi tetap penting juga Ustaz ilmu tasawuf. baik, terima kasih Ustazah. Mungkin yang teman-teman yang lain barangkali ada yang mau. Ada lagi teman-teman? Izin bertanya, Ustazah. Ya, Ustazah. Tadi dari penyampaian yang awal itu, saya rasa saya bisa menarik satu kesimpulan. Ini ada sedikit sejarah ateis dari kaum Kristen ya. Benar nggak, Hmm. Ustazah? Nah, itu pertanyaan pertama, kira-kira orang-orang ateis ini kan tidak hanya dari kaum Kristen ya, tapi juga dari Konghucu, Hindu, dan lain sebagainya. Itu kira-kira sejarahnya mirip atau bagaimana? Kemudian yang kedua, kira-kira siapa nih tokoh Islam yang dapat berpengaruh di dunia saat ini yang bisa menyeimbangi eh, liar nalarnya ilmuwan nirmoral atau value free tadi? Kira-kira siapa nih? Soalnya kan kayaknya kalau saya pikir-pikir kayak siapa ya, belum belum nemu di pikiran saya gitu, Ustazah. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama ya, ateisme itu apakah dari apa namanya, sejarah ateisme itu dari kaum Kristen dan kaum-kaum yang lain? Menurut saya sih ateisme itu kayak siapa ya sih? Tadi tuh saya sebut namanya ya. Di makalah tuh ada dia, Stephen Hawking. Peter, itu Stephen Hawking. Saya nggak ada di makalah itu. Stephen Hawking juga dia kan ateis ya, Kak. Sedangkan dia saintis. Terus ada di masa Renaissance ini yang ngomong sama Napoleon, kayaknya Peter de Laplace siapa gitu. Dia dia juga kan termasuk orang yang mengalami situasi di mana perilaku gereja itu memuakan ya. Dia mengalami situasi itu. Jadi ketika ada dialognya dengan dia dengan Napoleon itu, apakah kita butuh apa sih namanya, Tuhan gitu kan, di situasi yang rumit gitu kan, perang Napoleon kan perangnya. Terus kata si Peter itu kalau nggak salah dia bilang Tuhan tidak relevan lagi di sini. Jadi kan di situ dia sebenarnya sudah ateis ya. Dia memilih untuk ateis, dia tidak Islam, dia tidak Kristen, tapi dia ateis dan dia tidak ini ke Tuhan manapun gitu. Terus untuk pertanyaan kedua, siapa ulama hari ini ya yang kira-kira bisa kita kayak buat guidance kita untuk
kita mengambil ilmu dari barat, tapi kita juga nggak kehilangan iman kita. Saya jujur mencari juga, dan saya menemukan baru satu. Yang saya ini kan bukan lulusan pesantren ya. Saya tuh anak apa ya, anak IPA Tulen mungkin ya zaman saya sekolah. Saya suka sekali dengan sains gitu. Jadi ketika ada sesuatu ini di para saintis tuh sepakat untuk ini, tapi kok orang-orang agamis tuh nggak bisa menerima gitu. Dan saya baru menemukan satu yang ini masuk akal gitu. Di dalam Islam masuk akal, di dalam sains juga masuk akal. Dan itu adalah Profesor Quraisy Shihab. Ya, beliau itu belajar filsafat. Saya baca buku beliau kan. Beliau itu ada membahas filsafat Yunani, psikologi dan sebagainya. Itu digabungkan semuanya dan ditaruh ruh Islam di sana. Dan saya senang sekali membacanya karena akhirnya wah ada ternyata ada yang bisa jadi uh, guidance saya untuk melihat dunia yang chaos ini dengan teknologi, tapi dari kacamata Islam. Tapi yang lain saya belum belum itu mungkin karena saya nggak terlalu ini ya, terlalu dengan sosmed gimana itu. Mungkin di sini Ustadz Ustazah ada yang ini tokoh sini nih Ustadz ini kayak ini gitu. Kayaknya bisa jadi pegangan kita di era yang modern ini, yang chaos sekaligus modern. Mungkin ada tokoh siapa gitu Ustadz Ustazah di sini. Kalau Dokter Zakir Naik itu termasuk nggak menurut Ustazah? Sama teman-teman mungkin. Oke, Dokter Zakir Naik. Sebenarnya saya juga suka Dokter Zakir Naik. Tapi waktu Dokter Zakir Naik bahas tentang teori evolusi itu tidak bisa diterima oleh para saintis. Beliau bilang teori evolusi itu hanya teori. Sedangkan bisa di dalam hukum sains gitu ya, orang-orang saintis. Teori itu sudah melewati beberapa tahap sampai dia jadi teori. Di atas teori itu ada hukum. Kayak apa sih namanya hukum Kepler, hukum Newton itu udah ada tingkatannya dan teori itu bisa diterima gitu. Dan yang bilang bahwa apa namanya manusia itu dari kera, Darwin nggak pernah ngomong gitu di bukunya. Manusia itu eh, yang apa namanya hidup dalam seleksi alam dan yang bisa beradaptasi dia yang survive itu di bukunya. Nah, apa sih natural selection ya itu. Jadi bukan yang kayak dipahami secara umum bahwa manusia ini dari kerang enggak gitu. Darwin nggak pernah ngomong gitu. Itu yang dipahami para saintis. Cuma kita ada apa sih namanya missing link namanya. Saya apa ya kalau di ini ya. Missing link jadi kayak gen kita tuh di satu titik di moyang kita di eh, abad keberapa gitu. Itu agak bergeser, agak punya apa sih equilibrium dengan kromosomnya kera gitu. Jadi kita kan sama kera itu kromosomnya cuma beda satu kan, cuma beda satu. Nah di situ kenapa statement tadi bisa keluar dan Darwin bilangnya ke sana ke arah sana, bukan bilang bahwa manusia itu dan kera itu tidak diterima oleh para saintis sendiri. Terus, jadi saya di Dokter Zakir Naik, wah Dokter Zakir Naik saya nggak setuju di sini nih. Tapi yang lainnya ya saya bisa terima. Kalau Profesor Quraisy Shihab itu saya lupa waktu bahas evolusi itu gimana, tapi saya langsung oh ini dia yang saya cari gitu. Saya bisa terima ini gitu. Karena waktu beliau menjelaskan tentang ayat penciptaan manusia itu beliau bahkan memasukkan teori-teori yang beliau nggak bilang evolusi sih, nggak bilang. Tapi saya paham itu konsepnya adalah teori evolusi yang dipahami oleh para saintis. Gitu saja. Syukuran Ustazah atas jawabannya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan buat ngeramein aja nggak apa-apa kok. Yang penting Nah, gak di.
Itu kemarin ada yang viral ya, Ustazah, mengatakan bahwa eh, Nabi Adam itu punya ibu, gitu. Ada makamnya ibunya Nabi Adam. Nah, ini apakah dia hipotesisnya itu berdasarkan teori evolusi bahwa ya manusia ini eh, ya adalah hasil dari evolusi eh, nenek moyang manusia itu yang Homo macam-macam itu ya, eh, manusia purba itu, atau itu sama sekali tidak berkaitan dengan ilmu sains argumennya. Menurut saya tidak berkaitan, Ustaz. Karena mungkin yang dipahami ya bahwa apa namanya orang-orang di sekarang ini, orang-orang modern, abad sekarang itu punya yang namanya mutasi sel, sedangkan Nabi Adam tuh enggak gitu. Jadi karena apa namanya climate change ya apa sih lapisan ozon kita yang udah menipis itu bikin cahaya matahari yang masuk yang diterima manusia itu merusak sel dan sel itu ada yang bermutasi di dalam tubuh kita ya. Sedangkan di zamannya Nabi Adam itu tidak ada dan itu nggak berhubungan juga ya sama statement tadi Nabi Adam punya ibu. Tidak, Ustaz. Sepertinya itu hanya orang halu ya. Memang dia alasannya apa, Ustaz? Statement, maksudnya dalilnya dia itu apa? Kenapa dia bisa berbicara seperti itu? Gak tahu itu, tapi difatwakan sesat oleh MUI juga. Iya, Ya, iya, soalnya kemudian ini sudah apa? Saintis ini tidak percaya bahwa ada manusia yang hidup sampai 1.000 tahun. Jadi di Al-Quran disebutkan Nabi Nuh alaihissalam hidupnya umurnya ini 1.000 tahun, 1.050 tahun. Ini orang saintis bilang bohong itu nggak mungkin. Ya, tubuh kita pasti selnya sudah hancur semua kalau apa berdasarkan ilmu pengetahuan, ilmu sains. Itu bagaimana, Ustaz? oke, Maksudnya baik, karena Ustaz. kalau melihat dari Ustazah ini kan sepertinya bahwa sains itu pasti benar, hanya saja mungkin cara menjelaskannya yang belum dapat gitu ya. Kalau Iya, Anda sendiri ada dari sains itu yang memang eh, diterima. ya, ya, Ustaz. Saya disclaimer, saya tidak menyatakan bahwa sains itu selalu benar. Karena yang tadi yang saya bilang ya bahwa sains itu relatif. Yang Galileo itu dia bilang bahwa matahari kan bumi itu mengelilingi matahari. Itu kan dia statement baru kan. Pada hari itu ketika dia dihukum gereja itu statement baru. Statement sebelumnya fakta sains yang dipahami oleh orang-orang pada abad itu adalah bumi yang dikelilingi oleh benda-benda langit. Nah, jadi sains itu dia relatif tergantung perkembangan zaman. Hari ini saya bisa ngomong bahwa kita hari ini bisa ngomong bahwa matahari mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari gitu. Nanti bahkan mungkin berapa abad lagi itu bisa berubah lagi gitu. Dan kita nggak ada yang bisa apa sih menyatakan bahwa sains itu selalu benar. Sains yang selalu benar itu kayak orang Barat ya, karena dia nggak mau percaya sama kebenaran wahyu. Dan tentang orang yang bilang bahwa manusia nggak mungkin hidup lebih dari 1.000 tahun itu siapa, Ustaz? Kalau yang abad sekarang ini justru di apa namanya di banyak narasinya tuh orang-orang Barat lagi membuat alat yang bisa bikin manusia hidup selamanya bahkan lebih dari 1.000 tahun. Karena tadi mereka apa sih merekayasa genetika penyakit-penyakit gitu kan. Terus juga apa namanya tentang apa sih diabetes, obesitas, itu kanker dan sebagainya itu mulai banyak ditemukan. Dan kayak kemarin tuh ilmuwan Jepang juga dia baru bisa melakukan apa sih rekayasa genetika supaya anak-anak autis yang Down syndrome itu pernah lihat kan yang Down syndrome yang kayak autis gitu itu bisa dipotong kromosomnya dan dia jadi normal kayak gitu itu udah ada gitu di Jepang kemarin baru itu Pak. Dan Berarti tidak kayaknya tidak semua saintis menolak itu ya sebenarnya.
Itu kayaknya pendapat pribadi dia deh Ustaz. Dia nggak suka aja sama ayat Quran gitu kan, ada orang Nggak, yang hidupnya mungkin ribuan tahun. mungkin saya tahu ya itu siapa namanya, Dokter Siapa ya? Riu Hasan. Riu Hasan. Dia pakar neuroscience. Nah itu yang bilang, Hmm, ya dibilang bohong itu ya, nggak ada apa manusia umurnya sampai 1.000 tahun. Padahal beliau oke. itu orang tuanya itu tokoh NU, kalau tidak salah cucu pendiri NU juga, Riu Hasan Hmm. itu. Cuman dia akhirnya bisa menyimpang menjadi mulhid ya. Eh, nah, Oke, sebenarnya kalau misalkan di sains itu metodenya tuh fair. Jadi gak peduli dia mau kasih statement apa, dia tunjukkan aja buktinya. Bukti empirisnya apa. Terus nanti biasanya tuh misalkan dia melakukan penelitian, mengupload gitu kan, mempublikasikan penelitian, dan itu biasanya kita lihat tuh peer review-nya kan. Peer review-nya apakah ada ilmuwan lain atau saintis lain yang menolak statement dia. Kalau peer review-nya butuh apa sih menghasilkan banyak kritik, tentunya kan itu masih dipertanyakan ya. Statement dia masih harus diuji lagi. Itu saya nggak tahu ya, mungkin kita perlu membedah psikologinya kenapa dia bisa memberikan statement seperti itu. Apa dia lagi marah kah dia sama pakar orang pakar otak ya, apa neuroscience? neuroscience ya. Hmm, Bahkan aktif di eh, mungkin ngajar dan di rumah sakit besar di Jepang. Jadi Jepang Indonesia terus kesibukan. Makanya dia dianggap sebagai ya seorang saintis juga. Bahkan kayaknya dia punya lisensi WHO sebagai dokter eh, berlisensi WHO. Satu-satunya orang Indonesia yang punya itu. Makanya dia kalau ngomong pun agak didengar dari sisi ilmu pengetahuan gitu. hmm, Cuman ya ternyata eh, sainsnya beliau ini agak menjauhkan beliau dari apa dari agama gitu ya. iya. Atau bahkan ya sudah ateis juga beliau ya. Wallahu a'lam ya Ustaz ya. Tentang Dokter Yu Hasan itu saya kebetulan saya tidak memfollow beliau juga ya di sosmed, jadi nggak tahu perkembangannya. Tapi eh, balik lagi kalau di sains itu ada harus apa sih dia ngasih statement itu harus dibuktikan, dan pembuktiannya dia itu harus di apa namanya nanti akan ada yang mereviewnya lagi apakah itu diterima atau ditolak. Kalau banyak yang menerima banyak yang menerima, akhirnya dia menjadi teori. Ketika teori itu lebih didalami lagi, lebih diterima lagi sama kebanyakan ilmuwan, nanti dia akan naik tahta gitu, berarti ilmu itu akan naik tahta menjadi hukum gitu kalau di sains. Sedangkan statementnya Dokter Yu ini ada di level mana gitu? Di kalangan orang-orang saintis. Gitu sih Ustaz ya, kalau dari saya. Baik, Zauher. Izin bertanya Ustazah. Ya Ustazah. Tadi kan sudah banyak dijelaskan ya, kalau sains itu eh, lebih relatif ke sesuatu yang banyak dilakukan dengan observasi gitu ya, kayak tadi misal Ya, apa sih eh, genetik tadi, rekayasa genetik dan sebagainya begitu. Kemudian bagaimana pandangan sains terhadap sesuatu yang non material gitu, Ustazah? Ya seperti misal roh manusia begitu misal atau kesadaran gitu. Apakah itu memang bagaimana pandangan sains tentang hal itu, dan atau memang sebetulnya itu tuh di luar apa tuh di luar ranah sains gitu. ya, baik Ustazah. Bagaimana pandangan Sih. sains tentang hal-hal yang di luar yang tidak bisa diindra ya? Seperti Ya, malaikat kah, surga neraka, pahala. Eh, makanya kalau di ini kan ada yang namanya fisika. Fisika itu kan sesuatu yang bisa diamati dengan indera ya. Dan ada juga yang namanya metafisika. Nah, jadi si yang tadi itu yang Ustaz sebutkan kayak apa sih hal-hal kayak agama yang gaib ya. Kayak pahala, surga neraka, malaikat dan sebagainya itu masuk ke ranah metafisika gitu. Jadi di barat itu
Kalau sekarang ya, dia sains modern sih menolak, bilangnya itu pseudo science. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita balik lagi ke apa namanya, yang apa sih metode ilmiah barat tadi, itu tuh nggak apa namanya ya. Makanya kalau di orang Islam zaman dulu itu kan masuknya ke filsafat ya Ustazah ya, bukan ke sains. Jadi masuknya hal-hal yang dipikirkan oleh para filsuf. Dan itu kayak gini sih, gini ya, yang gampang ya ya. Saya bingung dijelasin ini tadi. Kayak menurut ilmu sains, batu ya. Batu itu makhluk hidup atau bukan? Kalau menurut ilmu sains. Bukan. Ilmu sains sekarang bilang itu bukan batu. Batu itu bukan makhluk hidup. Ya kan? Karena apa? Karena ciri makhluk hidup itu adalah dia bernafas, dia bisa bertumbuh dan berkembang, dan dia bisa diamati gitu kan. Bisa diamati eh, perkembangannya. Nah, jadi sedangkan di Islam kan kita mendengar bahwa batu-batu, apa sih namanya, batu, segala yang di langit dan di bumi, ini kan bertasbih kepada Allah ya. Itu bertasbih kepada Allah, cuma kita nggak tahu tasbih mereka tuh seperti apa. Kan kalau sesuatu itu bisa bertasbih, apakah sesuatu itu artinya mati? Kan enggak gitu. Jadi itulah yang membedakan antara fisika dan metafisika. Orang sains itu menolak metafisika karena mereka nggak bisa mengukur, mengamati dan mengobservasi hal-hal yang tidak bisa mereka lihat. Sedangkan kita kan tahu itu dari agama, dari wahyu gitu kan. Hal-hal metafisika tentang surga neraka dan sebagainya itu kita tahu dari wahyu dan kita mengimani itu. Makanya uh, kalau di sains itu nggak bisa diterima sains modern sekarang, tapi kita tetap menerimanya karena panduan kita tuh bukan cuma ilmu pengetahuan, tapi juga wahyu dari Allah. Ustazah, apakah Oh iya, baik. bisa paham Nah, ya? berarti pandangannya sains terhadap ruh segala sesuatu yang non material itu sama seperti memandang wahyu gitu ya, Ustaz ya. Iya, betul. Itu bagian dari wahyu. Oke, kalau di Oke, Islam, siap, siap. ya, Ya, terima kasih. ya sama-sama. Ustazah Adela, mungkin mau bertanya? Ustazah, Ya Ustazah, Afwan sedang di jalan lagi merangkai pertanyaan. Tapi baik. Masya Allah, Barakallahu fiik Sepanjang apa Ustazah itu atas pertanyaannya? penjelasannya. Takutnya receh pertanyaannya Ustaz, jadi Gak dirangkai dulu apa-apa, Ustazah. kata-katanya. Baiklah, siap, Ustazah. Ustaz Farhan mungkin mau bertanya, biasanya suka out of the box. Oh, sekarang saya jadi pendengar aja sudah. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin bisa kita kembalikan ya ke Ustadz Dr. Zakaria, ya Pak dosen, untuk memberikan uh, ceramah dan panduannya ya buat Saya hanya kita ini menyimpulkan tentang saja kan. Renaissance. Iya, Ustadz. Tadi Bulan dan bimbingan. pertanyaan-pertanyaan tidak belum dijawab semua, belum kan? Nah, itu lagi Sudah, pertanyaan. Ustadz. Ismaul Siapa tadi lagi? mau bertanya itu siapa pemakalanya. Oh, Silakan Pak Ismaul. saya pikir udah selesai. Ya Ustadz, ada apa lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Zat. Oh sudah. Oke, saya menyimpulkan sudah panjang lebar ya dijelaskan pemakalah.
sesuai juga dengan RPS, dia menjelaskan tentang rekayasa genetik ya, kemudian apa nuklir yang substansinya atau dasarnya itu adalah value free lah, bebas nilai. Kalau bicara bebas nilai pasti ada apa? Value free, lawan dari value free, value Value. laden. Ya, value value laden ya. Terikat nilai. Karena di Eropa juga sebelum bangkitnya Renaissance ini eh, filsuf-filsuf ya. Karena kan filsafat ini tetap ada di Eropa. Cuma filsafat gaya Eropa pada saat itu atau disebut filsafat patristik ya. Ya, filsafatnya itu harus mengikuti kemauan para paus disebutkan tadi pemakala kan. Jadi semuanya otoritas gereja itu tertinggi. Jadi para pemikir-pemikir itu diperintahkan ya oleh paus, atau ada juga yang filsuf, dia filsuf tapi dia seorang santo juga gitu. Jadi pemikirannya ya disesuaikan lah, dicocokologi lah istilah sekarang apa cocokologi lah dengan iman iman kekristenan ya. Ya siapa ada Thomas Aquinas itu kan, Thomas Aquinas itu kan filsuf juga ya yang lahir di Eropa di era kegelapan ya, tapi tetap pemikirannya itu harus harus dicocokkan dengan kalau bahasa kita apa wahyu lah ya. Nah, apakah sekarang tuh seperti itu kan? Sekarang kita kan misalnya ustadz-ustadz yang ceramah-ceramah itu kan pemikiran nggak boleh liberal ya. Jadi pemikiran kita paksakan kita harus ikutkan dengan yang namanya agama. Di era ini juga terjadi gitu. Ya tokoh-tokohnya kayak Thomas Aquinas, siapa lagi? Anselmus yang terkenal dengan Credo ut Untelegum ya. Eh, Credo ut Untelegum apa tuh? Yakin dulu, iman dulu, baru baru ilmu pengetahuan. Jadi mereka ini adalah para filsuf-filsuf disebut mazhab patristik lah ya. Mazhab patristik itu mazhabnya ya mazhab paus lah. Jadi sudah semacam pesanan ilmu itu. Kalau misalnya kalian punya pemikiran, itu tidak boleh keluar dari yang namanya doktrin gereja. Karena di masa ini, apa istilahnya, extra ecclesia nulla salus. Jadi kalau filsuf atau sains yang memiliki pemikiran ekstra ecclesia nulla salus, itu membuat orang takut. Ekstra ecclesia nulla salus itu tidak ada keselamatan di luar gereja. Jadi kayak dibilang Mama Kala di kapling-kapling semua. Jadi yang bisa menentukan kapling-kapling surga itu ya ya otoritas gereja itu. Dengan istilah Latinnya itu extra ecclesia nulla salus. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Makanya kalian wahai para sains, wahai para filsuf-filsuf, jadi pemikiran tetap ada di situ kan. Nah, sesuaikanlah pemikiran kalian dengan keimanan gereja. Nah, sekarang kira-kira era sekarang banyak pendakwah mubalik juga ceramah saya rasa seperti itu juga kan. Mungkin dia punya pemikiran agak sedikit apa namanya sedikit liar, tapi dikarenakan ada beban moral, jadi pemikiran liarnya itu dia cocokkan dengan yang namanya wahyu. Karena kita tidak bisa pungkiri ada memang dari pemikiran manusia yang fitrahnya yang sangat bebas ini, fitrah pemikirannya, kadang kalau disandingkan dengan menyocokkan dengan wahyu, dia bisa apa istilahnya? Apa istilahnya? Hmm, Lupa apa istilahnya? Jadi ada sisi-sisi khusus antara pemikiran dan agama itu dia sejalan. Ada bisa memang. Ada yang sisi-sisi yang memang nggak bisa disatukan antara pemikiran dengan wahyu konteksnya. Makanya muncul orang mazhab yang komunitas mengatakan udahlah sekuler saja. Ya agama ranahnya ya metafisika. Ya kalau pemikiran ya yang empiris, yang sains itu ya lebih kepada hal-hal yang dunia. Jadi kalau terlalu diapakan ya, kalau disatukan jadi blunder nih. Bukan jadi blunder nih. Nah, ini terbukti ketika membentuk kampus-kampus dulu di Indonesia tuh. Apakah dibilang Islamisasi ilmu pengetahuan?
Nah, itu salah satu kan UIN-nya, perubahan IAIN ke UIN itu kan itu. Kalau kita bicara UIN, dulu kan kampus dasar agama di Indonesia itu kan inisiatornya kan awalnya itu kan Akademi Islam, Akademi Dinas Islam, ADIA ya, yang cikal bakal jadi UIN Syarif. Ini cocoknya apa ini? Islamisasi ilmu pengetahuan atau integrasi ilmu pengetahuan? Jadi bingung cocok apa? Karena memang ada sisi-sisi pemikiran kadang tidak bisa didamaikan dengan agama. Jadi sampai sampai memikirkan itu. Apakah Islamisasi pengetahuan atau integrasi Islamisasi pengetahuan? Nah, istilah-istilah begitu pun kadang kumpul ya para ilmuwan-ilmuwan Muslim, apa yang paling tepat? Karena kalaupun nanti dipaksakan, ada satu sisi yang tidak dipaksakan, ujung-ujungnya blunder. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua yang bisa saya simpulkan, ketika Renaissance ini, kalau kita melihat dari sejarah awalnya, yang pertama kali berani menentang eklasya, ekstra eklasya nulla salus ya, tidak ada keselamatan di luar gereja, ada satu orang yang terkenal ya. Dia pidato dari Itali ya, aktivis humanis. Karena kalau bicara Renaissance itu kan 15, 16, 17 ya di makalah itu. 14 awal dia sudah muncul. Di saat semua orang itu diam, bungkam, dikarenakan otoritas gereja itu yang paling tertinggi, tapi dia berani. Dia berani speak up, buka suara, dia pidato di depan semua para bapak gereja. Ya, kita bayangkan bapak gereja itu raja pun bisa diatur sama dia kan gitu. Karena dialah hak otoritas paling tertinggi. Dia pidato di depan semua bapak gereja. Nama aktivis ini aktivis kemanusiaan. Namanya Pico Mirandola Giovanni. Giovanni Pico Mirandola. Dia ceramah bahwasanya martabat manusia itu lebih tinggi lah dibandingkan agama. Agama itu tidak bisa apa namanya membatasi pemikiran manusia yang fitrahnya kita tuh memang bebas dalam hal pemikiran. Nah, ketika dia pidato seperti ini kan sontak ya Bapak gereja yang mendengar pidato dia ini langsung belum selesai pidato dia langsung ditangkap itu. Sama mungkin kayak Soekarno pidato di depan para feodal Belanda pada saat itu ya karena terlalu vokal pidatonya langsung ditangkap langsung diturunkan dari panggung kan Soekarno. Jadi kira-kira begitu juga nih ya. Jadi pidato di depan para bapak gereja karena sudah menistakan agama, mengatakan manusia itu lebih tinggi martabatnya daripada agama, fitrah pemikirannya itu harus bebas, ya, tidak bisa dikekang. Jangan gara-gara agama banyak korban ya. Tadi disebut di makalah ada Giordano Bruno, ada Galileo. Wah, ini korban-korban dari apa ya? Agama yang mengatasnamakan agama, mereka punya pemikiran tuh dikekang. Dia ditangkap juga, ya, aktivis kemanusiaan. Tapi dari dia awal mulanya ini dari Italia ini, kemudian tersebarlah informasi tadi itu. Semakin berani orang kan, sudah berani, dia yang jadi martir ya, makin berani. Muncul lagi yang pertama kali, mazhab pertama kali di apa ya, di Perancis, mazhab rasionalitas. Jadi kalau kita buat strukturnya, struktural mazhab rasional ya atau empiris di Eropa itu kan pertama kali kan itu rasionalitas. Karena itu munculnya 15, 16 Pico Giovanni Mirandola itu sebagai inisiator tuh abad 14. Munculnya René Descartes tuh. René Descartes, kemudian kawan-kawannya lagi Spinoza, Leibniz, ini adalah mazhab rasional. Nah, meskipun sama-sama mazhab rasional, tapi ada sedikit silang pendapat juga ya. Antara Leibniz sama Spinoza yang akhirnya nanti dipakai oleh Gus Dur. Kayak Leibniz tuh jadi pluralisme. Jadi untuk menentukan satu kebenaran, kalau Spinoza mengatakan kebenaran itu ada banyak, yang akhirnya nanti jadi pluralisme kan. Tapi kalau Spinoza enggak, kebenaran itu tunggal, substansi, satu saja, monet saja, satu. Jadi yang namanya kebenaran satu. Nah, kalau Spinoza, tapi mereka ini tetap landasannya rasional. Soko gurunya René Descartes. Kemudian terus abad 15 muncul lagi mazhab baru, mazhab idealis namanya, idealisme. Nah, istilah kita sekarang idealisme kan. Idealisme, ada idealisme pun terbagi lagi. Idealisme objektif,
Idealisme objektif bahwasanya yang namanya kebenaran itu ada dalam alam semesta. Muncul lagi tokoh-tokoh walaupun mereka tidak tidak apa ya, tidak tertarik dengan yang namanya ketuhanan, tapi dalam pemikiran mereka itu ada unsur suatu hal yang kekuatan yang sangat dahsyat, yang kekuatan inilah substansi awal. Itulah idealisme teis ya. Sesuai dengan namanya, idealisme teis itu kan teos itu kepada Tuhan. Rasional, idealisme objektif, idealisme teis, ya, sampai nanti eksistensialisme. Ini yang berkembang selama masa Renaissance ya. Sampai nanti ya apa namanya variasi dari pemikiran-pemikiran mereka kalau secara sains, secara positivistik ya, secara empiris. Ya, ada rekayasa genetik, kemudian ada nanti nuklir. Eh, ini pun jadi perdebatan. Oh, tidak bisa ilmu ini tidak bisa, dia harus bebas nilai, tapi tetap harus terikat dengan nilai-nilai. Kenapa? Karena manusia ini yang paling utama dalam kemanusiaan ini bukan hanya sekedar bebas begitu saja tanpa ada arah, tapi harus ada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, benar. Ketika bicarakan nilai-nilai kemanusiaan ini, kalau kita cocokkan dengan ajaran Islam, ya sudah ada sebenarnya di tadi apa makosid syariah kan. Eh, Bahwasanya yang 5 unsur ini yang menjaga keberlangsungan manusia yang tidak boleh diganggu meskipun teknologi itu tetap berkembang. Itu saja yang bisa saya simpulkan ya. Silakanlah bisa di closing statement. Baik, Pemakalah Ustaz. silakan. Ya. Jadi kesimpulannya adalah sains yang bebas nilai itu adalah warisan dari Renaissance ya, yang memisahkan antara ilmu pengetahuan dari bingkai spiritualitas wahyu ya, yang telah dipantik pada masa peradaban Islam. Cari aja. Tapi, tapi tanpa panduan yang etis, tanpa etika moral, sains yang netral tadi akan melahirkan teknologi yang destruktif, yang seperti nuklir dan rekayasa genetika yang terlalu liar, dan itu mengancam fitrah dan eksistensi kemanusiaan itu sendiri. Dan solusinya dari kita adalah sebagai umat Islam, yaitu dengan islamisasi ilmu tadi dengan penerapan makosid syariah yang menawarkan jalan untuk bagaimana mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan tadi dengan adab, memastikan teknologi itu melayani kemaslahatan universal, bukan justru membawa kehancuran. Mungkin itu ya yang bisa saya simpulkan. Oke, silakan di foto. Oke. Satu, dua, tiga. Sudah ya. Berarti kita punya judul lagi, satu tema lagi di hari Rabu yang akan datang, tanggal 17. Apa judul terakhir? Teori-teori kebangkitan. Nah, kalau teori-teori kebangkitan ini puncak dari penutup semuanya sejarah peradaban Islam, ini merujuk kepada tokoh-tokoh Muslim ya. Nah, tokoh-tokoh Muslim. Jadi makalahnya buat teori-teori tokoh-tokoh Muslim ya. Misalnya kayak orang yang ingin menyatukan seluruh Islam ya, membalikkan lagi khilafah, kayak apa pan-Islamisme. Siapa? Jamaluddin Al-Afghani. Ya, itu mungkin dibahas seperti itu kan. Pan-Islamisme itu Jamaluddin Al-Afghani. Tokoh-tokoh siapa lagi misalnya? Said Hussein Nasar. Silakan saja ya. Jadi bahas tokoh-tokoh dan teori-teorinya. Masalah teori-teori kebangkitan Islam. Jadi sebutkan tokohnya, teorinya apa yang berkaitan dengan kebangkitan Islam. Siapa pemakalanya? Yang terakhir. Ustadz Isfa, Siapa? Ustadz Isfaul Khair. Saya salah. Isfatul Robi. Oh ya, Isfatul Robi ya. Itu ya, Pak Isfaul ya. Tokoh-tokoh Islam ya dan teori-teorinya ya. Yang ada kaitannya dengan kebangkitan Islam. Terima Baik, kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khair.